datang di Pintesaurus, aku Widi, dan di episode kali ini aku akan menjelaskan pada kalian tentang multiplier effect dan kaitannya dalam kegiatan pariwisata. Seperti apa? Tonton terus! Sebelum aku jelasin tentang apa itu multiplier effect, kalian mungkin sudah pernah dengar tentang ini. Ya, pemerintah di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang mengembangkan destinasi-destinasi super prioritas yang terdiri dari Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang di Sulawesi Utara. Tahu nggak kenapa pemerintah sangat gencar untuk mengembangkan destinasi-destinasi ini sehingga menjadikannya sebagai salah satu destinasi super prioritas? Salah satu alasan pengembangan destinasi pariwisata adalah ini. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa terbesar di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa besarnya potensi pariwisata sebagai salah satu sumber peningkatan ekonomi secara nasional. Pertumbuhan perekonomian karena pariwisata salah satunya disebabkan oleh adanya multiplier effect dari kegiatan pariwisata. Jadi, multiplier effect dapat diartikan sebagai efek berganda yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata dan berdampak terhadap ekonomi. Pariwisata tidak hanya berdampak terhadap sektor ekonomi dari industri-industri yang berkaitan langsung dengan pariwisata, tapi juga berdampak terhadap industri-industri yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Ada 3 multiplier effect yang dapat dijelaskan dalam kegiatan ekonomi secara terminologi. Yang pertama adalah dampak langsung atau direct effect, yang kedua adalah dampak tidak langsung atau indirect effect, dan yang terakhir adalah dampak lanjutan atau induced effect. Ketiga efek ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai ekonomi yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi dampak ekonomi pada tingkat lokal. Dampak langsung dapat ditimbulkan dari kegiatan wisatawan di suatu destinasi yang berkaitan langsung pada pariwisata. Sebagai contoh, untuk kebutuhan akomodasi, makan dan minum, transportasi lokal, dan lainnya. Jika unit sektor langsung membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja, maka akan menimbulkan efek tidak langsung. Sedangkan efek lanjutan diperoleh dari pengeluaran rumah tangga tenaga kerja lokal. Transaksi pendapatan dan pekerjaan dari penghasilan rumah tangga tenaga kerja lokal dapat meningkatkan pendapatan dari pemilik usaha yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata, merupakan salah satu contoh dari dampak lanjutan. Pengembangan destinasi-destinasi seperti yang aku perlihatkan di depan tadi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan multiplier effect yang terjadi di suatu destinasi. Diharapkan tidak hanya pendapatan secara lokal atau pendapatan dari masyarakat lokal saja yang dapat meningkat, namun dapat juga meningkatkan pendapatan daerah atau bahkan pendapatan nasional. Namun, jika industri yang memperoleh dampak langsung dari pariwisata mendatangkan langsung input dari luar lokasi destinasi tersebut, maka perputaran uang tidak menimbulkan dampak tidak langsung dan menyebabkan terjadinya kebocoran ekonomi atau yang disebut dengan ekonomi leakage. Singkatnya, multiplier effect ini diharapkan dapat menimbulkan perputaran perekonomian yang lebih cepat dari kegiatan pariwisata. Tidak hanya berdampak terhadap pekerja lokal yang bekerja secara langsung pada industri pariwisata, tetapi juga diharapkan dapat memberikan efek-efek lanjutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian secara lokal. Nah, di episode berikutnya aku bakal jelasin secara singkat tentang apa itu ekonomi leakage atau kebocoran dari ekonomi yang dapat ditimbulkan dalam kegiatan pariwisata. Sekian dulu penjelasan aku tentang multiplier effect atau efek berganda di dalam kegiatan pariwisata. Kalau ada informasi tambahan yang mau kalian tambahin, kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di Pintesaurus selanjutnya. Ceku.